syiar Islam, berceramah, berdakwah, berdialog dengan sikap saling menghormati. Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali adalah orang yang dipercaya, atau orang yang ditugaskan, sedangkan kata sanga berarti nomor 9. Dengan demikian, istilah ini sering diterjemahkan sebagai 9 wali. Dari nama para wali Songo tersebut, pada umumnya terdapat 9 nama yang dikenal sebagai anggota wali Songo yang paling terkenal, yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim, Sunan Derajat atau Raden Kasim, Sunan Kudus atau Jafar Shadiq, Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin, Sunan Kalijaga atau Raden Syahid, Sunan Muria atau Raden Umar Said, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Di sini ingin mengulas tauladan salah satu wali Songo yaitu Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad. Sunan Kudus bin Sunan Ngudung bin Fadal Ali Murtada bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad Jalaluddin bin Abdillah bin Abdul Malik Asmat Khan bin Alwi Yamil Fakih bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khali Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Jafar Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain binti Sayyidah Fatimah Az-Zahra bin Nabi Muhammad Rasulullah. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai Panglima Perang, penasihat Sultan Demak, mursyid tarikat dan hakim peradilan negara. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya, ialah Sunan Prawoto penguasa Demak, dan Arya Penangsang Adipati Jepang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus, yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Dikisahkan suatu hari, pria bernama lengkap Sayyid Jafar Shadiq Asmat Khan itu mengikat sapi di halaman Masjid Menara. Hal itu pun memancing perhatian umat Hindu di Kudus. Apa yang akan disampaikan Sunan Kudus? Setelah orang-orang Hindu datang ke halaman masjid, Sunan Kudus mengucapkan salam bahagia dan selamat datang, lalu kemudian berceramah, berdakwah, dan saling berdialog. Saat itu, Sunan Kudus mengumumkan kepada seluruh warga Kudus untuk tidak menyembelih dan memakan daging sapi. Tujuannya adalah untuk menghormati para pemeluk agama Hindu. Dengan metode seperti itu, akhirnya sebagian besar pemeluk agama Hindu menjadi simpati kepada Sunan Kudus dan bersedia masuk Islam. Pelarangan ini adalah simbol penghormatan bagi pemeluk agama Hindu yang pada saat itu masih mayoritas. Padahal sapi tidak diharamkan bagi pemeluk agama Islam. Ada satu versi cerita lain tentang sapi. Pada dahulu kala Sunan Kudus pernah merasa sangat kehausan. Lalu seorang pendeta Hindu memberikannya susu sapi. Sebagai ungkapan terima kasih dari Sunan Kudus, maka masyarakat Kudus dilarang menyembelih sapi. Hingga kini anjuran Kanjeng Sunan itu masih menjejak di kota Kretek. Salah satu semangat yang diserap dari ajaran itu adalah sikap saling menghormati antar sesama penganut agama.